Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang cerah ini. Allah karuniakan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan perintah Allah, menunaikan salat subuh berjamaah. Ini adalah pertolongan Allah untuk kita dan kita bersyukur akan hal tersebut. Berharap selalu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa karuniakan hal itu dalam diri kita. Dan di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Di antaranya kita ditakdirkan untuk duduk sejenak setelah menunaikan salat subuh berjamaah ini. Ini adalah merupakan karunia juga dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian yang harus kita syukuri. Bisa duduk di majelis ilmu, mengkaji ilmu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Karena dengan itu insyaallah kita akan bisa meraih rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tema yang akan kita bahas di pagi hari ini. Jadi kita akan berbicara jamaah sekalian oleh Allah 40 atau 45 menit ke depan tentang salah satu amalan hati yang agung, yang sangat-sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan berbagai macam keutamaan kepada mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah. Siapa mereka yang sebenarnya memiliki rasa takut kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang sifat khusus orang-orang yang bertakwa kepadanya, orang-orang yang memiliki kecintaan Allah Subhanahu wa taala serta kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang bertakwa memiliki karakter khas dalam diri mereka yang kemudian disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa. Beliau menjawab dengan 4 hal, 4 sifat, 4 karakter. Dan dari 4 itu yang pertama beliau katakan adalah khaufu minal jalil. Sifat daripada orang yang bertakwa itu yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Wal amal bitanzil, mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Al-Qur'an. Wa ridha bil qalil, ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan walaupun sedikit. Mereka ridha, qanaah. Wal isti'dad liyawmir rahim, dan mereka senantiasa mempersiapkan diri untuk sebuah perjalanan yang tanpa batas, perjalanan yang sangat jauh, itu perjalanan di akhirat nanti. Dari 4 kriteria tersebut, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menekankan al-khawf
al-ihsan. Sifat-sifat semuanya ini jauh setermati Allah dipicu oleh satu sifat ini, rasa takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, maka dia bisa mencapai yang lainnya tadi. Maka ini merupakan maqam, tempat yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang sangat khas dimiliki oleh mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasan kita hari ini, subuh ini, bisa memberikan kepada kita rasa itu. Karena hakikat ilmu adalah khasyatullah. Al-ilmu, para ulama sampaikan, ilmu itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia menjadi hakikat ilmu itu sendiri. Aslul ilmi khasyatullah. Asal daripada ilmu itu, hakikat daripada ilmu itu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Maka orang yang memiliki ilmu jangan hormati Allah, dia akan takut kepada Allah. Ada yang menyatakan ilmu yang bermanfaat dengan nama ilmu yang bermanfaat itu adalah ditandai dengan rasa takutnya dia kepada Allah. Maka siapa yang punya ilmu tapi tidak bertambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu itu akan menjadi fitnah atas dia, bahkan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man izdada ilman, kata para ulama, siapa yang bertambah kepadanya ilmu, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah hidayah, tidak bertambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yazdad minallahi illa wada, maka tidak akan bertambah kepadanya kecuali dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tidak memunculkan dalam hatinya, melahirkan dalam hatinya ilmu-ilmu tersebut rasa takut kepada Allah, yang membuat dirinya semakin berani kepada Allah, menentang Allah, bahkan memutarbalikkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah jamaah sekalian rahmati Allah mendengar ada orang yang semakin bertambah ilmunya semakin berani sama Allah, dan bahkan mengatakan yang haram menjadi halal, akan berani mengatakan zina halal, LGBT halal, yang penting suka sama suka. Pernah dengar? Ada nggak orang yang ngomong seperti ini? Ada. Dia bukan orang bodoh, bukan. Namun titelnya ngerentek panjang. Apa ngerentek? Panjang, berderet, menjadi dosen salah satu Universitas Islam di Indonesia. Pernah mengeluarkan statement seperti itu. Yang penting suka sama suka jadinya halal. Berani. Bahkan mengatakan sampai kemudian hijab, jilbab tidak wajib. Padahal jelas-jelas apa wajib. Riba halal, la haula wala quwwata illa billah. Apapun itu, kata-kata dia itu dipicu, dipastikan sedikitnya rasa takut dia kepada Allah. Karena kalau dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan berhati-hati di dalam berbicara, apalagi terkait dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin taat dia akhirnya. Inilah maqam, kedudukan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita miliki. Karena Allah memujinya. Allah memuji mereka yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar ayat innama yakhshallaha min
ibadihil ulama. Sering mendengar ini? Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya hanyalah mereka para ulama yang memiliki ilmu, yang bermanfaat, ilmu yang menyebabkan mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuji mereka yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khasyatullah ini, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini jemaah, akan berbanding lurus dengan pengetahuan seorang hamba kepada Allah. Jadi rasa takut itu jemaah, rasa takut yang sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rasa takut yang disertai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena pengenalan hamba itu kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kenal dia dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan perbuatan-perbuatan Allah, dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dia takut kepada Allah. Karena dengan ilmunya dia tersebut, dengan pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka semakin dia yakin bahwa apapun yang terkait dengan Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya pasti sempurna, dan apapun yang ditetapkan oleh Allah pasti bijaksana, pasti adil, pasti benarnya. Makanya dengan keyakinan itu semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang seperti ini jamaah saudara Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keutamaannya, keistimewaannya. Banyak sekali kita dapati di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang takut kepadanya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan atau menjanjikan kepadanya surga Jannatul Na'im. Allah mengatakan di dalam surah Ar-Rahman, "Waliman khafa maqama rabbihi jannatan." Waliman khafa, dan bagi mereka yang takut kepada Allah, maqama rabbihi, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah dimanapun dia berada, Allah menyediakan baginya jannatan. Allah memberikan kepadanya 2 surga. Ini ada di dalam surah Ar-Rahman, jamaah saudara mati Allah, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ar-Rahman. Kalaulah satu surga saja, mungkin kita nggak mengerti bagaimana hakikat surga di dalamnya seperti apa. Ya, tetapi dengan informasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, kita menjadi ada gambaran, meskipun tidak akan sama persis, tapi minimal ada gambaran. Dan di antara gambaran itu luasnya surga yang diberikan oleh mereka yang terakhir kali masuk surga. Satu surga itu jemaah, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi mengatakan, ya, surga bagi mereka atau bagi orang yang terakhir kali masuk surga itu seluas mata memandang, dikalikan 10 kali lipat. Itu yang terakhir. Jadi setelah semua orang-orang beriman itu masuk surga, ini orang paling belakangan, dikasih surganya seluas mata memandang kali 10 kali lipat. Ini satu surga. Bagaimana kalau dua surga? Lalu bagaimana kalau yang diberikan surganya tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jelas ini sebuah karunia yang tidak main-main, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh luar biasa mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya memberikan kepadanya surga,
Uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Dan surga itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang bertakwa, ya. Di tempat yang Allah dekatkan kepada mereka, ghaira ba'id, sangat dekat, tidak jauh, ya. Sangat dekat kepada mereka. Dan dikatakan kepada mereka saat itu, hada ma tu'adun. Ini loh yang kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kalian, surga ini yang didekatkan ini. Untuk siapa dia? Likulli awwabin hafid, untuk mereka orang-orang yang mau kembali kepada Allah dan menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang kembali kepada Allah? Siapa orang-orang yang menjaga aturan-aturan Allah ini? Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka tidak melihat Allah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala gaib dari pandangan mereka, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian Allah, orang itu kalau takut biasanya takut dengan yang kemudian dia lihat, kemudian dia takut, atau yang tidak dia lihat. Logikanya takut dengan apa yang dia lihat. Depan ada ular, jenengan takut atau tidak? Ular apa? Tiba-tiba di depan gitu ya. Tentunya kita akan bergidik, ya, hati kita takut, ada rasa takut, melihatnya takut. Itu hal biasa. Tapi bagaimana jika hal itu tidak dilihat oleh pandangan mata kita, tapi kemudian kita takut kepadanya? Ini loh derajat takut yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh mereka yang bertakwa kepada Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib, yang mereka itu takut kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak melihat Allah. Dan mereka mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bertaubat, hati yang kembali. Ini surga balasan atau keutamaan yang dimiliki oleh mereka yang takut kepada Allah, diberikan surga. Dan kita sering membaca di dalam surah Al-Bayyinah, di akhir surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8, balasan buat mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Balasan kepada mereka, kata Allah, adalah surga Jannatu 'adn, yang di situ air mengalir, lalu kemudian dia kekal di dalamnya. Balasan surga itu dibuat untuk siapa atau diberikan kepada siapa? Liman khasyya rabbah, buat mereka yang takut kepada Allah. Ini jamaah yang pertama, balasan atau keutamaan buat mereka yang takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surganya. Allah juga membalas mereka dengan ampunan dan juga pahala yang besar. Ampunan dan pahala yang besar. Ini keutamaan yang lain. Allah berikan ampunan bagi mereka yang punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam ayat yang lainnya, surah Al-Mulk di ayat yang ke-12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah meskipun mereka tidak melihat Allah, balasannya adalah ampunan dari Allah, maghfirah wa ajrun kabir, dan balasan atau pahala yang besar. Dan orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang pasti masuk surga. Sebaliknya orang yang tidak diampuni oleh Allah, tidak mungkin dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya
sekedar masuk surga jemaah. Allah balas dengan pahala yang besar. Pahala yang besar itu Allah balas dengan kenikmatan-kenikmatan surga plus ditambah dengan kenikmatan yang lainnya sampai dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya nanti. Semoga kita mendapatkan kesempatan ini. Syaratnya apa? Harus ada rasa takut kepada Allah. Rasa takut itu loh yang kemudian memunculkan kemuliaan-kemuliaan setelahnya. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan balas itu nanti di dunia maupun nanti di akhirat. Di antara balasan yang lainnya jemaah, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan mendapati di akhirat nanti naungan. Yang dimana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita sudah pernah mendengar hadis sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi pada mahsyar nanti. Saat di mana matahari Allah dekatkan kepada kita sekalian. Sangat dekat. Sangat dekat. 1 mil. Kurang dari 3 kilometer. Kok gak terbakar ya? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bikin tidak terbakar, tapi bikin kita tersiksa. Bikin manusia tersiksa. Tersiksanya sampai kemudian mengeluarkan apa yang namanya keringat sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Saat dimana tidak ada naungan lagi, saat dimana tidak ada tempat untuk berteduh lagi, semuanya sejauh mata memandang adalah hamparan yang sangat luas. Tak ada tempat untuk berteduh apalagi bersembunyi. Allah dekatkan itu matahari. Tak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Saat itu kita butuh sekali naungan dari Allah. Dan ternyata di antara mereka yang diberikan oleh naungan, di antara mereka yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya adalah orang yang punya rasa takut. 7 di antaranya Nabi katakan wa rajulun da'athu ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Orang yang ketika digoda oleh wanita, dipanggil dan digoda oleh wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan, martabat, bangsawan, wajamal dan juga kecantikan, diajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Mungkin kalau digoda di keramaian dia bisa menahan dirinya. Bagaimana kalau kemudian dia digoda di kesunyian? Apalagi saat sendirian bersama wanita tersebut di dalam ruangan tertutup plus terkunci. Wanitanya sudah siap menggoda dengan berhias diri, ya, tampil lebih cantik, apalagi dia memiliki kedudukan yang tinggi. Kira-kira kalau digoda seperti itu, seorang laki-laki tergoda atau tidak? Halo? Jamaah? Sendirian nih di dalam kamar nih, terkunci. Diawe-awe sama dia, sini mas. Kira-kira tergoda gak? Oh, enggak Ustaz. Pak Haji Arif bilang enggak akan tergoda. Kita bilang apa? Ini akhwaf. Mungkin kalau jenengan yang digoda enggak tergoda. Ya. Insya Allah. Tergoda apa betul? Rata-rata? Jangankan kita ya. Manusiawi kalau kemudian apa tergoda. Kita kenal dan kita pernah baca peristiwa yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Ya, dari Yusuf alaihissalam pernah kita membaca dalam Al-Quran
wanita yang sangat cantik jelita plus memiliki kedudukan yang tinggi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si wanita ada keinginan. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam saat itu juga ada ada apa namanya? Ada keinginan. Manusiawi kan jemaah? Kalau tidak ada rasa takut ini sudah terjadi pasti. Tapi ketika ada rasa takut, Allah kemudian hadirkan cahaya hidayahnya, maka kemudian beliau melihat cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala itu, dan kemudian dia lari. Ini ujian. Rasa takut inilah yang insya Allah bisa menjadi halangan atau penghalang diri kita dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diajarkan oleh Nabi SAW doa ini. Doa yang sering kita baca, bahkan mungkin saat sujud pun kita perbanyak. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Pernah baca doa ini jemaah? Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi masa'ibad dunya. Sering baca doa ini jemaah? Wajar enggak takut? Ketika maksiat enggak takut, ketika melanggar enggak takut. Wajar enggak pernah dibaca doanya ini? Baca doa ini jemaah setiap waktu, bahkan kemudian kalau bisa di setiap sujud baca. Kan kita minta didoain, diajarkan sama Nabi, ya Allah, aku memohon kepada Engkau karunia-Mu agar Engkau berikan kepada hamba rasa takut yang membatasi atau yang menghalangi diriku dengan maksiat kepadamu. Coba satu ada di sini, nanti dicari doa ini. Ada di banyak sampaikan. Doanya sanadnya sahih, dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Ya. Jadi jauh sekadar mati Allah, baca doa. Insya Allah kita bisa mengatakan kalimat tersebut. Inni akhafullah. Saat mau bermaksiat, inni akhafullah. Saat ini melanggar larangan Allah, inni akhafullah. Saat tidak atau ada rasa malas tidak melaksanakan perintah Allah, inni akhafullah. Muncul inni akhafullah dalam diri kita. Bukan hanya pada saat banyak orang, bahkan pada saat kesendirian. Karena kebanyakan mungkin bisa jadi jemaah, orang itu bermaksiat saat dia sendirian. Kalau mungkin sama bareng-bareng orang kan malu. Kalau saat sendirian nggak ada yang lihat, kadang dia berani untuk melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kita butuh ini, rasa takut kepada Allah. Ini akhafullah. Maka orang ini kemudian diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ada juga jemaah saudara mati Allah di hadis itu juga, ya. Orang yang kedua yang diberikan naungan oleh Allah, yang punya rasa yang sama, yaitu rasa takut kepadanya, warajul zakarallah khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang saat dia sendirian, lalu kemudian dia ingat kepada Allah. Dia menangis saat itu, saat tidak ada orang yang melihatnya. Dia menangis karena ingat kepada Allah. Ingat akan apa yang dia telah lakukan dari perbuatan-perbuatan dia. Ingat dari dosa dan maksiatnya, takut dengan dosa dan maksiatnya, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia menangis saat itu, bukan karena masalah dunia dan hanya kita kalau pas lagi sendirian Pak doa, tahajud, nangis. Saat ada masalah hutang belum, masalah bisnis kacau, keluarga lagi berantakan misalnya, doa nangis sama Allah. Ini lebih seringnya, tapi jarang banget yang kemudian nangisnya itu disebabkan karena ingat dosa-dosa dia, ingat perbuatan kata-kata dia yang melanggar batas
Subhanahu wa taala. Ketika ini kemudian ada dan dilakukan oleh seorang hamba, insya Allah dia mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Dan memang seperti itulah orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah itu. Untuk mengecek apakah dalam diri kita itu ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak ada, atau bahkan kita mengecek berapa skor rasa takut itu di dalam diri kita, maka cek saja apakah kita ketika mendengar seperti ini tergerak hatinya. Apakah kita ketika mendengar nasihat yang baik mudah untuk kemudian mengikuti, melakukan, atau minimal sebelumnya adalah menerimanya terlebih dahulu, lalu kemudian menjalankannya. Apakah demikian hati kita saat menerima nasihat-nasihat dibacakan kepada kita ayat maupun hadis? Jika iya, maka alhamdulillah, berarti ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika disampaikan nasihat, disampaikan dalil, lalu kemudian dia mengatakan dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Lagi dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika itu yang terjadi, berarti tandanya hatinya keras dan hatinya kurang atau minim rasa takut kepada Allah. Skor rasa takutnya itu sangat rendah. Tapi semakin dia takut, maka berarti Masya Allah skornya tinggi. Memang demikianlah yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Fatir ayat 18, innama tunziru alladhina takhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Kau hanya akan bisa memberikan peringatan kepada mereka yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang mendirikan salat. Tuh lihat. Jadi hanya mereka yang punya rasa takut jemaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatinya penerimaan terhadap nasihat, penerimaan terhadap Al-Quran sebagai pengingat. Makanya di akhir surah Qaf Allah mengingatkan fadzakir bil Qur'an may yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan Al-Quran kepada mereka yang yakhaf. Apa yakhaf? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang-orang yang bisa menerima itu tadi, nasihat-nasihat yang baik, ayat dan hadis Nabi SAW sampaikan kepadanya, dia menerimanya, dia taati, dia lakukan. Maka ini loh jamaah sekalian yang disifati oleh Allah dan disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Nabi SAW dalam hadisnya. Ada suatu ketika Nabi SAW mendatangi seorang pemuda. Ini juga sebagai sarana kita untuk ngecek apakah dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah. Lihatlah, ketika suatu kali Nabi SAW mendatangi dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Beliau masuk menemui seorang pemuda yang lagi sakit dan sakitnya itu menghantarkan dia kepada sakaratul maut, mau meninggal dunia. Maka Nabi bertanya kepadanya, kaifa tajiduk? Bagaimana engkau mendapati dirimu saat ini? Faqala, maka kemudian seorang pemuda tersebut yang ditanya oleh Nabi berkata, inni arjullah wa inni akhafu dzunubi. Saat ini ya Rasulullah, demi Allah aku berharap kepada Allah, arjullah, berharap rahmatnya, berharap ridhonya. Wa inni akhafu dzunubi, dan aku saat ini takut dengan
SAW tidak berkumpul dua hal dalam hati seorang hamba dalam kondisi yang seperti ini, maksudnya sakratul maut. Berkumpul dua hal itu. Apa dua hal itu kata Nabi SAW? Illa kana a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu bima yakhaf. Kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia harapkan dan apa yang dia takuti. Allah beri rasa aman. Kan tadi dia mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, saat ini ada dalam hatiku, aku ngerasain aku sangat butuh kepada Allah. Maka Allah memberikan apa yang dia butuhkan, apa yang dia harapkan, yaitu ampunan Allah, ridha Allah, dan surganya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia rasa aman karena dia mengatakan, wa inni akhafu dunubi, aku takut kepada dosa-dosaku saat ini ya Rasulullah. Makanya Allah akan memberikan kepadanya wa amanahu mimma yakhaf, diberi rasa aman dari apa yang dia takuti. Yaitu apa? Efek dari dosa-dosa dimasukkan ke dalam neraka, maka dia takut terhadap hal itu. Allah akan berikan rasa aman kepadanya. Nih, jamaah sekalian Allah, kalau pas lagi sakratul maut itu tergambar semuanya apa yang ada dalam perjalanan hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan selama hidup kita tergambar. Nih pemuda, hidupnya pasti seperti apa yang dia katakan dalam kondisi sakratul mautnya. Dia senantiasa berharap kepada Allah, dia juga takut kepada Allah. Makanya lahir di situ langsung muncul kata-kata itu. Maka Allah, kata Nabi SAW, Allah memberikan balasan yang luar biasa. Kita ingin agar berakhir saat sakratul maut kalimat-kalimat seperti ini yang kita ucapkan, bukan kalimat-kalimat yang lain. Kalimat-kalimat yang itu menunjukkan maksiat-maksiat yang sering kita lakukan selama hidup kita. Mungkin gak itu terjadi? Sangat mungkin. Para ulama sampaikan seorang meninggal itu akan seperti kebiasaan-kebiasaan dia. Saya pribadi pernah mendengar jamaah saat lagi belajar nyetir, yang ngajarin saya itu, instruktur saya itu ngomong sendiri, dia cerita dia pernah melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, dengan dia mendengar dengan telinganya sendiri. Apa kata dia? Tetangga saya ada yang sakratul maut, dan saya dengar dia mengucapkan kalimat yang saya juga ngeri. Apa itu? Kan harusnya kan saat sakratul maut inginnya apa? La ilaha illallah. Yang ini keluar bukan itu, joker, joker, joker. Saya tanya kepada dia, Pak, jangan main-main. Ini cerita beneran apa enggak ini? Kata dia, bener Pak, saya dengar dengan telinga saya sendiri. Apa? Siapa yang tahu apa itu joker? Bukan joker yang badut, bukan. Itu yang diremil. Ada kan joker wajib, apa? Hati, apa lagi? Gak usah malu-malu, kasih tahu kan, kerete. Pas itu. Nah, ini orang ternyata kesehariannya memang itu, Pak. Sukanya berjudi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Kita berlindung kepada Allah dari akhir yang tidak baik, dari suul khatimah. Saya punya satu buku. Di buku itu dibagi akhir setiap orang yang baik dan akhir setiap orang yang buruk. Dan saya baca di bagian akhir itu, akhir setiap orang yang buruk, kisah-kisah mereka yang meninggal dalam kondisi buruk, Pak, dalam kondisi suul khatimah. Karena apa? Ucapan-ucapan mereka menunjukkan kebiasaan-kebiasaan mereka. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini maka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini penting sekali, dan tentunya ada konsekuensinya kalau kita ingin punya rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya adalah apa? Amal soleh. Konsekuensi ada rasa takut dalam diri kita. Kita ingin ada rasa takut dalam diri kita adalah amal
soleh, beramal, tergerak untuk beramal, membuktikan. Kan tidak mungkin orang mengatakan aku takut kepadamu ya Allah, tapi dia tidak buktikan dengan amal perbuatan. Dia bilang takut kepada Allah, masih juga maksiat, gampang banget bermaksiat, gampang banget melanggar batasan-batasan Allah. Oh kan, manusia itu tempat salah dan dosa, Ustaz. Jadi yang biasa kalau manusia berdosa, Ustaz. Hati-hati jemaah, hati-hati. Kita sadar kita adalah manusia, dan kita sadar juga bahwa kita tak luput dari yang namanya salah. Tapi setidaknya jika kita memiliki rasa takut, kita bisa ngerem. Rasa takut kita itu membatasi kita dengan apa? Dengan maksiat. Seperti yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, generasi tabi'in, rahimahullah. Wis enggak? 10 menit lagi. Dikit lagi ya. Ini kita masuk pada bahasan bagian atau jenis-jenis rasa takut. Salah satunya bentuk rasa takut kita kepada Allah adalah rasa takut akan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan kita, dosa dan maksiat kita. Dan juga perbuatan kita dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Jadi rasa takut ini dipicu oleh rasa takut kita kepada balasan Allah atas diri kita yang disebabkan perbuatan dosa kita ataupun kelalaian kita dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kelalaian dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jemaah merupakan rasa takut yang basic, rasa takut yang hendaknya wajib kita miliki. Karena dengannya insya Allah kita akan laksanakan perintah Allah dengan mudah. Karena dengannya insya Allah kita bisa membatasi diri kita dengan dosa atau maksiat. Saat bermaksiat kepada Allah, ingat ini. Beliau mengatakan innal khasyata, sesungguhnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu antakuna khasyatuka, sesungguhnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah rasa takut yang menjadikan dirimu memiliki pembatas tahulu bainaka wa baina ma'siyati tilka hiya khasyah, kata beliau, yang membatasi dirimu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan engkau memiliki perisai, pembatas dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh yang disebut khasyah, kata beliau. Saat pengen ngomongin orang, ingat khasyatullah. Saat pengen ngelihat sesuatu yang Allah haramkan, ingat khasyatullah. Saat pengen bermuamalah dengan muamalah yang diharamkan, ingat khasyatullah. Saat mau sholat kok males, ingat khasyatullah. Saat pengen baca Quran kok males, ingat khasyatullah. Itu semua adalah khasyah yang pertama. Yang ini adalah dasar wajib kita miliki. Yang paling utama dan ini dimiliki oleh para aulia Allah adalah rasa takut akan tidak diterimanya amal-amal kebaikan dia. Dia sudah beramal soleh, dia sudah melakukan ketaatan-ketaatan. Muncul di dalam hatinya kegelisahan, kekhawatiran kalau itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuji mereka, Allah mendudukan mereka di sisinya dengan kedudukan yang tinggi, orang-orang seperti ini. Dan Allah puji mereka dalam satu surah Al-Mu'minun di ayat yang ke-60 dan 61 sebagai balasan atau sebagai outputnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yu'tuna ma atau, dan mereka orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, maksudnya kebaikan-kebaikan, sedekah, amal ibadah dan lain sebagainya. Wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka wajilah
khawatir, gelisah. Annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka yakin bahwa pasti mereka akan kembali kepada Allah. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang bergegas dalam kebaikan dan berlomba-lomba di dalamnya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tafsiran ayat ini, siapa yang dimaksud oleh Allah? Apakah mereka ya Rasulullah orang-orang yang meminum khamar, orang-orang yang mencuri, yang berzina, kemudian mereka takut kepada balasan Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Siddiq, bukan itu. Bukan mereka yang dimaksudkan oleh Allah di ayat tersebut, tapi yang dimaksudkan oleh Allah humul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Mereka adalah orang-orang yang puasa, sholat, sedekah, wa hum yakhafun alla yuqbala minhum. Mereka takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal mereka. Makanya kemudian mereka yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bergegas ketika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan. Dan mereka sangat takut ketika melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini loh yang dimaksudkan itu. Dipuji oleh Allah demikian. Ini dua sifat untuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita latih, yang bisa kita tanamkan dalam hati kita. Semoga Allah mengkaruniakan hal ini di dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa takut kepadanya dimanapun kita berada, terutama saat kita lagi bersendirian. Insya Allah. Ada pertanyaan, monggo silakan. Ada kesempatan 10 menit untuk bertanya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait dengan rasa takut, saya ingin bertanyakan tentang Allah berfirman dalam surat Yasin, innama tunziru man ittaba'a dzikra kasyarahna bil ghaib wa basyirhum bi maghfiratin wa ajrin karim. Yaitu engkau beri peringatan pada orang yang mau mendengar peringatan dan ada rasa takut pada Allah padahal dia tidak melihatnya. Berilah kabar gembira dia tentang pengampunan dan pahala yang mulia. Apakah ini yang saya maksud? Pahala mulia itu apa? Pahala mulianya itu apa? Dan kabar gembira dengan pengampunan hanya karena takut tidak melihat Allah. Dan pada ayat berikutnya memang Allah menjelaskan bahwa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma asrarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Karena mungkin di sana nanti Allah akan mengumpulkan semua apa yang dikerjakan dan apa yang ditinggalkan dan akan dimintakan bertanggung jawab kepadamu. Atau sebagaimana pada surat Al-Jumu'ah ayat 8, Allah menyebut inna ayat 8 adalah yang artinya yaitu katakanlah kul inna mautal ladzi tafiruna fa innahu mulaqiku tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang ditanyakan apa? Yang kami tanyakan adalah apakah ada kaitan rasa takut di situ sehingga karena aku akan ditemukan dengan Allah, akan ditunjukkan segala dosa-dosaku, sehingga dengan begitu aku sadar dan aku mohon kita mendapat ampunan dari Allah dan diberikan pahala yang mulia. Apakah seperti itu? Kira-kira itu. Ya. Baik, jawab saudara mati Allah. Tentunya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut menunjukkan kepada kita akan hal ini, bahwa yang namanya rasa takut itu, ya, mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan, ya, ketika dilakukan oleh seorang hamba atau ada dalam diri seorang hamba, maka tidak akan sia-sia. Beruntunglah setiap hamba yang ada di dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu pasti akan berbalas. Balasannya seperti yang tadi dibacakan. Baik maupun di dalam surat Yasin ataupun di dalam surat Jumu'ah tadi atau di dalam surat-surat yang lainnya, banyak sekali. Maka di banyak ayat
kita sudah tahu ayatnya, Pak. Yang paling penting kita sudah tahu ayatnya ini. Masih aja takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut sama bos. Akhirnya apa? Datang waktu sholat nggak mau entah karena segen dengan bosnya atau takut kalau nanti dia sholat langsung kan gitu kan. Padahal kalau dia datang ke bosnya lalu dia bilang, maaf bos, saya seorang muslim, saya datang waktu sholat ini pengen sholat dulu sebentar. Apakah langsung dipecat? Kan belum tentu. Ini hanya kekhawatiran-kekhawatiran aja yang dihembuskan oleh syaitan dalam hatinya sehingga dia takut seperti itu. Lah, jangan. Apalagi orang-orang yang bekerja di mana dan sebagainya, lalu kemudian diperintahkan oleh bosnya untuk melakukan manipulasi dan sebagainya, dosa ini, dosa itu. Katakan tidak. Kalau kamu masih punya rasa takut kepada Allah. Loh, kalau dipecat Ustaz, ada pekerjaan yang lain yang gajinya lebih besar insya Allah. Kan begitu ya? Oh, enak aja ngomong Ustaz. Ini berat ini. Ya, memang berat jemaah. Ya, memang berat. Ujian dari Allah SWT. Tapi itu membuktikan kualitas takut kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini masuk khauful ibadah, masuk dalam rasa takut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa takut kepadanya. Ini masuk khauful ibadah. Karena macam-macam khauf itu, ada khauf ibadah, ya. Ada khauf ibadah, ini masuk bagian daripada khauf yang wajib, khauf yang syar'i masyru', diperintahkan. Tapi ada juga khauf al-muharram, khauf yang diharamkan. Ya, salah satunya barusan kita contohkan, ya. Rasa takut yang menjadikan seorang hamba lebih takut kepada makhluk daripada takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga rasa takut nih, al-khauf yang diharamkan, ya. Khauf yang menjadikan dia tidak melaksanakan apa yang disebut dengan kewajiban berjihad, kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, yang memang dia harus melakukannya. Dia melihat maksiat Pak di depannya, lalu dia diam saja karena takut. Itu namanya al-khauful muharram. Itu rasa takut yang diharamkan. Yang paling kita harus waspadai adalah al-khaufus sirr, rasa takut yang itu tidak berdasar apa-apa, yang tidak memberikan kepadanya manfaat atau mudarat. Contohnya apa? Rasa takut yang dipicu oleh mayat di kuburan ataupun di tempat-tempat yang memang itu mungkin ada yang mengatakan keramat dan sebagainya, sehingga kalau dia lewat dia nunduk-nunduk dan kemudian permisi, amit, gimana? Permisi, amit, atau apa lagi kan? Karena apa? Takut kena apa? Kena masalah. Ya. Setiap negara beda-beda tuh. Ya, saya pernah dengar ada ustaz yang cerita kalau di Saudi ketika melewati tempat yang begitu diyakini ada ya wingit atau angker, itu kemudian membunyikan klakson, gitu ya. Kenapa? Ya, itu maksudnya memberi isyarat izin kepada yang ya. Enggak. Ya. Ini namanya al-khauf al-muharram. Tapi juga ada al-khauf al-jibilli. Boleh nih Pak. Khauf jibilli, rasa takut yang manusiawi. Takut sama hewan buas, takut sama ular dan itu ya. Jibil takut dengan apa? Gelar. Jibilli, tabi'i. Ya, takut dengan apa lagi Pak? Takut dengan takut istri. Takut istri itu tabi'i atau muharram Pak? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Takut sama istri.
tergantung apa yang kau lakukan gitu ya. Ya, tergantung benar. Kemudian rasa takut kita kepada Dia itu menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti apa? Karena mungkin nanti kalau nggak sholat diingatkan sama istri seperti ini seperti itu, maka kemudian kita tergerak untuk taat kepada Allah. Nah, ini nggak masalah. Tapi kemudian kok gara-gara itu kita lebih takut kepada istri daripada kepada Allah, nah itu kebalik. Makanya masuk kategori khauf muharram jadinya. Maka tergantung betul. Ada lagi Pak pertanyaan? Habis Pak. Apa? Ditutup aja. Oh, ditutup. Ya, bukan karena takut apa ada sebelumnya ya, tapi karena waktunya habis saudara-saudara. Ya. Baik, jauh saudara Allah, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala selalu bahwa Allah akan memberikan kepada kita rasa takut kepadanya, yang dengan itu insya Allah kita akan bergegas, kita akan bersegera dari setiap amal-amal soleh kita. Kita tidak akan mau menunda lagi, ingin bersegera, kita berkejaran dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan batasannya untuk kita. Maka jangan sampai kita terlambat. Man khafa adlaj, siapa yang takut maka dia akan bergegas. Wa man adlaj balaghar al-manzil, siapa yang bergegas dia akan cepat sampainya. Insyaallah yang bermanfaat. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum